Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baikkah? Di sini aku akan membawakan seberapa berharga kamu di mata dia. Kita akan lihat ya. Di sini seberapa berharga kamu di mata dia. Kita akan ambil beberapa kartu. Di sini ada Marquis de Sade, ada Sigmund Freud, dan ada George Michael. Kita lihat dulu ya. Di sini aku melihatnya kamu itu dianggap dengan dia ya, dianggap dengan dia. Kamu tuh membawa sesuatu kebajikan dan perasaan yang menyenangkan tapi dalam gitu loh. Dia bilang banyak sekali hasrat. Kamu tuh auranya itu bukan aura genit ya, tapi aura berwibawa, aura yang menggetarkan hatinya dia itu kuat banget dibanding kamu yang lain ya, dibanding kamu dengan orang lain. Ada kartu Sigmund Freud di sini. Dia bilang kamu tuh nggak tahu, buat dia itu kamu tuh bisa menjadi seseorang yang maskulin dan feminin sekaligus. Kadang kamu tuh bisa dibuat jadi kayak brotherhoodnya dia, kadang kamu dibilang kayak kesayangan dia yang manja-manja gitu loh. Itu dia sampai bingung gitu, hubungan kita ini tuh apa? Hubungan kita ini tuh teman kah? Kalau brotherhood kayak temen gitu ya, atau kita pacaran gitu. Di sini dia bilang always wake them up before you go ya. Kamu itu kayak menyadarkan dia dalam melakukan banyak hal ya. Jadi dia tuh sangat ada intention ke kamu. Dia itu menggantungkan kamu dalam mengambil satu keputusan. Dia kalau misalnya lagi sulit, lagi apa, dia pasti kayak minta tolong sama kamu, karena kamu itu solusi. Kamu tuh solusi buat dia. Jadi kamu tuh bukan kayak orang lain, bukan kayak cewek-cewek yang atau cowok-cowok yang dia baru kenal, cowok-cowok yang cuman atau cewek-cewek yang cuman buat hahi, nggak kayak gitu. Kamu tuh spesial dan kamu tuh istimewa di sini aku lihatnya. Itulah yang membuat dia kurang lebih ya secara general memilih kamu dari yang lain. Itu. Kemudian kita lihat lagi, pesona apa sih di matanya tentang kamu. Ada kartu Nine of Pentacles. Kamu tuh tahu cara menghibur tanpa harus keluar dari zona nyaman kamu. Kamu tuh menjadi seorang yang dia lihat ya, kamu itu mempunyai bakat untuk entertaining dia. Dia tuh merasa kayak diajak kamu ke dalam satu ruangan yang penuh dengan segala macam apa ya, kebahagiaan gitu loh. Dan kamu di sini aku melihatnya kayak menjaga dia dengan baik ya. Dia merasa aman dan nyaman di situ, memberikan dia kebahagiaan. Apa yang dia mau kamu bisa penuhi seperti itu. Bukan dalam hal materi ya, tapi dalam hal seperti pleasure ya, hasrat. Kemudian dia membuat kamu membuat dia tuh merasa nyaman, merasa pada satu tempat tertentu yang aku bilangnya cuman kamu dan dia yang tahu. Kamu tahu cara menyenangkan dia tuh di mana. Kamu bisa bawa dia ke suatu tempat yang dia nggak pernah datangi dan dia langsung suka. That's it gitu loh. Yang kedua di sini, kamu tuh orang yang membela orang mati-matian ya. Kalau kamu rasa benar ya, dan kamu tuh ada di belakang dia. Kamu tuh seperti orang yang menjaga dia, kamu yang mensupport dia. Kamu tuh mencoba dia itu mengingatkan kalau ada hal yang salah, ada hal yang tidak baik di sini. Kamu jadi orang pertama yang akan memberikan warning dia bahwa ini loh jangan begini, ini loh jangan begitu. Ya, ada kartu Ten of Cups di sini. Kamu memberikan dia kasih sayang yang lebih dari sekedar keluarga. Kamu bukan hanya memberikan dari sisi hubungan kasih dan cinta ya, tapi kamu di sini memberikan perhatian yang dia mau. Bahkan dia kalau punya masa kecil yang dia nggak pernah
merasakan kebahagiaan seberharga diri kamu dengan dia saat ini, itu dia dapetin semuanya dari kamu. Kamu itu kayak satu orang tapi bisa berarti banyak buat dia, ya. Kamu ini multitasking. Kamu memberikan dia namanya kasih sayang yang unconditional, yang tidak pandang bulu. Entah itu dia akan memberikan return atau enggak sama kamu. Manja, kasih sayang, perlindungan sekaligus didapatkan di sini. Aku lihatnya seperti itu. Ada kartu The Moon. Kartu The Moon menandakan hasrat yang dipendam, ya. Jadi dia tahu kamu itu orangnya tidak gampang untuk mengungkapkan sesuatu yang kamu mau. Kamu di sini lebih kayak banyak nahan kesedihan. Dia tahu sisi kamu tuh sedih, kamu tuh gusar, kamu tuh galau, kamu tuh semacam kayak kadang-kadang tidak punya arahan. Kamu butuh seseorang yang disayang, kamu butuh kasih sayang. Dia tahu itu, makanya dia nyentil hati kamu. Dia nggak bisa membandingkan kamu dengan yang lain karena memang kamu sangat berharga untuk dibandingkan dengan yang lain. Buat apa? Di sini ada kartu Two of Wands. Dia merasa kamu itu memberikan peluang yang bagus buat dia, ya. Kamu tidak lelah dalam menghadapi orang ini. Sekali dia buat salah, kamu berikan kesempatan lagi dan lagi. Di sini kamu tuh selalu ada namanya open arms, tangan terbuka. Kamu cinta dia itu tanpa namanya embel-embel akan ini akan itu. Aku lihatnya seperti itu sih. Kemudian di sini ada kartu Four of Pentacles, di mana aku melihatnya orang ini ada sisi posesif sama kamu. Posesif dalam arti tidak ingin kamu itu digantikan dengan yang lain, atau kamu menggantikan diri dia dengan orang lain. Itu dia nggak mau banget, ya. Aku melihatnya di sini juga orang ini sangat nggak mau lepas dari kamu. Entah itu hubungan kalian apa, entah itu ada sesuatu yang spesial, tapi dia merasa kamu tuh lebih dari spesial, ya. Ada kartu Ten of Pentacles, kebahagiaannya, ya, itu lebih dari uang. Dia merasa kamu perhatikan, kamu support dia, ya. Kalau dia lagi susah, dia lagi butuh ini, butuh itu, kamu mencoba untuk provide dia tanpa kamu tuh minta balik. Itu loh teman-teman yang dibilang kamu tuh berharga dan gak mau dilepasin sama dia. Ada kartu Seven of Pentacles di sini. Seven of Pentacles, kamu tuh bisa menunggu dia, ya, sesuatu yang sebetulnya dia tuh janjikan sesuatu sama kamu dan kamu tuh masih berharap dan menunggu itu. Dia pun sadar dia tuh punya janji sama kamu dan dia berusaha untuk merealisasikan ke depannya. Mungkin dia bilang suatu saat kita nanti akan bersama, ya. Kamu tuh kayak orang yang tahan untuk menunggu janji dalam arti membuat dia merealisasikan janjinya sama kamu. Karena kamu tuh bisa membuat dia tuh kayak kehilangan arah. Buat apa? Misalnya orang hidup udah milih ini milih itu, tapi kayak tanpa dihadiri atau dekat dengan orang yang dia sayang, itu akan terombang-ambing hidupnya. Dan dia merasa tanpa kamu hidupnya dia itu nggak bisa diem gitu, pasti ada goncangannya. Ada janji yang harus ditepati sama orang ini. Dan ada kartu Ten of Wands. Dia jujur aja ya, tidak akan lega sebelum dia menepati janjinya sama kamu. Dia tahu dia akan menghadapi banyak masalah ke depannya karena janji itu adalah hutang. Kamu di sini aku lihat juga tidak namanya menagih ke dia. Secara langsung kamu nggak menagih sama dia, tapi kamu harapkan dia ini ingat gitu. Dan aku melihat ya koneksi kalian di sini sangat kuat banget ya, teman-teman. Dia ke kamu itu ada energi The Moon, berarti ada energi di sini romansa, kesedihan, alam bawah sadar juga terhubung ya secara spiritual. Dia di sini dia menyadari bahwa dia tuh banyak bohong sama kamu dan di sini ada kesalahan yang sebetulnya aku melihatnya kayak aku ini sebenarnya sadar nggak sih gitu loh.
aku tuh punya salah sama kamu gitu. Aku kok bisa setega itu ya? Udah tahu salah, kok aku bisa setega itu? Kayak gitu loh. Di sini ada penyesalan, karena dia tuh sama sekali ya ibaratnya tidak bisa bohong sama kamu. Kamu tuh adalah orang sensitif, aku bilang. Adalah orang sensitif yang kalau aku lihat kamu bisa menebak dia itu karakternya gimana. Jadi seakan-akan dia tuh terkuliti gitu ya. Dia tuh terkuliti. Jadi dia tipe-tipe orang yang kepentok sama kamu. Ibaratnya udah, wah ini nggak ada lagi nih cewek lain yang bisa atau cowok lain yang bisa membaca pikiranku. Kalau selama ini aku main-main, selama ini aku bisa ketahuan. Gitu loh. Sekarang kita lihat ya perasaan dia sama kamu. Ada kartu Knight of Pentacles di sini. Perasaan yang sebenarnya dia mau wujudkan ya. Keinginan dia adalah membuat hubungan ini itu menjadi lebih nyata. Tapi caranya mungkin tidak dalam waktu yang cepat. Di sini karena di sini aku melihatnya ada kartu High Priestess, itu menandakan bahwa banyaknya sekali sandungan ataupun masalah yang dia harus pikirkan sebelum menuju ke kamu. Sebelum memutuskan itu, karena menyangkut banyak pihak. Ada kartu Five of Cups, dia mengerti jika dia memilih kamu, pasti akan ada pihak yang gak suka, ada pihak yang kecewa, dan ini tuh tidak mulus gitu loh. Dia di sini mencoba untuk kayak meminimalisir gimana sih caranya supaya aku tuh bisa menuju kamu tanpa harus melukai orang lain. Makanya di sini aku bilang hubungan kalian mungkin ya ada beberapa ya. Di sini hanya lewat chatting, lewat SMS, lewat WhatsApp atau lewat media sosial aja. Yang penting dia ngabarin kamu. Ruang gerak dia di sini itu juga terbatas ya. Kartu Six of Swords menandakan bahwa di sini banyak pelajaran yang dalam sebuah perjalanan sama kamu itu nggak cuman masalah cinta, tapi masalah kepercayaan, trust. Dan kamu tuh orang terlalu baik buat dia, sebenarnya begitu. Kamu tuh orang baik yang kadang-kadang dia sendiri bilang dia tuh nggak cocok buat kamu, ya. Aku ngelihatnya juga di sini ada kartu di Chariot, ya. Di sini orang ini akan menjadi satu chaser. Aku bilang chaser itu mengejar kamu. Orangnya di sini kalau aku lihat juga dia tuh susah untuk menyerahkan. Kenapa? Karena dia belum ada tindakan sama kamu. Either dia itu bilang aku nggak bisa sama kamu, itu belum ada. Tapi dia selalu bilang selalu ada kesempatan, selalu ada namanya satu sececah harapan antara kamu sama aku tuh pasti ada, kayak gitu. Ada kartu The Empress ya. Dia di sini masih belum bisa menyerahkan kamu sama orang lain ya. Jadi kalau misalnya kamu sama orang lain ya, dia nanti akan akan ngerebut kamu lagi, akan membuat kamu bingung, akan membuat kamu confusing. Kira-kira apakah benar nih kamu tuh benar-benar udah cinta banget sama orang itu? Tapi tanpa dia tuh memberikan kepastian dia tuh mau apa sama kamu. Karena di sini kondisinya ya teman-teman, orang ini mempunyai kepercayaan, kenyamanan, rasa sayang yang berlebih juga sama kamu. Gitu loh. Agak klise sebetulnya orang ini. Ya, agak klise, agak tidak mau menyerahkan kepada orang lain karena dia masih ada ego di situ. Si jeleknya adalah dia nggak mau kamu sama yang lain, dan kamu kan kayak ketahan ya energinya sama orang ini, gitu kan? Itulah yang dia buat ke kamu, ya. Jadi kamu tuh terlalu mempesona, ya. Kamu membuat dia keblinger, kamu membuat dia tidak bisa merelakan kamu tuh harus dengan siapa. Sampai kamu yang dapat sendiri. Kalau kamu nanya sama dia, kita udahan aja yuk, aku izin ya dengan ini, pasti dia marah. Gitu. Kita lihat lagi ya. Apa yang membuat dia terpesona sama kamu? Ada kartu Queen of Cups. Ya. Ada kartu Ten of Cups.
aku melihatnya orang ini kadang-kadang dia punya keputusan itu nggak berdasarkan dari hatinya dia. Jadi kalau seandainya dia memutuskan sesuatu yang menurut kamu sakit, itu dipastikan keputusan dilakukan terbaik untuk kamu. Misalnya gini, aku nggak rela kamu sama orang lain, tapi kalau seandainya kamu dapat yang sudah pasti, ya sudah, aku mau buat apa, gitu ya. Ada kartu Four of Cups. Banyak yang dia pikirin, teman-teman. Masalah hidup, masalah bersikap sama kamu, dia takut salah. Dia mendingan kayak memilih diem daripada dia banyak ngomong, jatuhnya berantem sama kamu. Ada kartu Knight of Cups. Dia tahu kamu di sini membutuhkan namanya cinta, kamu membutuhkan kasih sayang, ya kan? Dan di sini kamu masih belum mendapatkan orang yang benar-benar tulus sama kamu, dan dia tahu itu. Makanya dia di sini kayak ngejagain kamu. Ya, ibaratnya dia ngejagain, dia nggak mau kamu sama siapa-siapa di sini. Dan kalau aku lihat juga, dia di sini nggak mau ibaratnya menunjukkan keegoisan dia. Jadi kayak serba salah ya. Kalau aku ngebaca energinya nih kayak benang kusut antara kalian. Itu benang kusut. Lalu aku juga melihatnya kayak nggak ada yang berani jalan duluan. Dia di sini kayak menahan diri, kamu juga menahan diri. Kita lihat ya, perasaan kamu sama orang ini bagaimana. Six of Pentacles. Kamu tuh menganggap dia itu pasti akan ada sama kamu, ya. Kamu tuh juga ada ketergantungan sama orang ini sebetulnya kalau aku lihat. Karena dia adalah satu-satunya orang yang bisa kamu ajak berbagi. Namun, aku melihat ya, dari sisi kamu, orang ini banyak menahan diri. Ya, banyak menahan diri. Dia udah tahu nih, gue suka sama lu, tapi lu tuh kayak banyak nahan diri, nggak pernah mau yang gimana ke aku, bahkan cenderung kayak nggak berbuat apa-apa. Tapi kamu yakin suatu hari tuh kalau kamu menunggu dia, ya, akan ada keajaiban yang akan datang. Akan ada sesuatu yang Tuhan berikan sama kamu, mungkin dengan cara komunikasi, ya. Cara komunikasi dia mungkin akan lebih baik, kamu harapnya seperti itu. Kemudian di sini aku melihatnya akan ada satu keajaiban di mana dia di sini bisa berubah dari sikap-sikapnya, ya nggak? Dari sikap-sikapnya dia yang menahan diri. Nah, dan di sini ada kartu The Tower, kamu mengharapkan adanya perbaikan kembali, ya, dengan orang ini. Kalau misalnya bisa bersatu, aku ingin bersatu. Itu yang kamu pikirkan tentang orang ini. Sekarang kita akan lihat di sini orang ini itu gimana, ya, orang ini gimana ke kamu, ciri-cirinya seperti apa. Oke. Aku melihat orang ini itu adalah ya, tipe-tipenya adalah pejuang. Jadi dia ini adalah orang yang kuat banting, disiplin. Kalau misalnya dia sudah nggak mau, nih ya, ini ciri-ciri orangnya. Dari sikapnya aja, dari wataknya dulu. Kalau misalnya dia sudah nggak mau, dia nggak akan ngelakuin itu. Biarpun kamu yang maksa atau siapapun yang maksa, karena dia berdasarkan dirinya sendiri. Yang kedua di sini, dia bukan orang yang banyak pergaulan. Ya, bukan banyak orang yang banyak pergaulan. Di sini dia cuma memilih 1-2 orang. Walaupun dia di sini circle-nya itu banyak, dia kayak menginspirasi, atau dia di sini punya banyak jalinan pertemanan, tapi dia kayak ngebatas sendiri untuk nggak terlalu banyak bicara dengan orang, gitu loh. Dia di sini punya hobi, ya, hobinya itu dia punya hobi yang di sini aku lihat yang nilainya, value-nya tinggi, ya, karena dia punya sisi hedon, dia mau selalu di atas standar, barang-barangnya branded. Kemudian di sini aku melihat, atau gaya hidupnya agak tinggi, aku lihatnya ya.
Kemudian di sini kalau aku lihat dia itu punya kemampuan untuk melihat peluang atau masa depan. Jadi dalam pekerjaan, orang ini itu jago untuk memanfaatkan sesuatu. Dia secara sadar, dia bisa namanya memiliki kemampuan untuk manifestasi. Jadi membuat orang itu yakin sama dia. Kamu mendapatkan dia menjadi orang yang kamu percaya. Kemudian dia itu bisa menyembuhkan luka batin kamu, misalnya dengan dia ngomong hai gitu, terus kamu tuh udah kayak stres kamu tuh hilang, kamu merasa dia ini adalah orang yang bisa membantu kamu untuk berubah lebih baik ya, dari yang pusing menjadi sembuh gitu ya. Dia tuh ada tipe-tipe spiritual juga, aku lihatnya spiritualnya agak tinggi, jauh di atas kamu, mungkin karena dia ibadahnya bagus ya dibandingin kamu sih, aku lihatnya gitu. Kalau misalnya ibadahnya tidak lebih bagus, berarti dia memang ada ability atau kemampuan kayak sixth sense, makanya di sini dia bisa mengontrol kamu dari jauh. Dan kita lihat lagi Eight of Pentacles, orang ini adalah pekerja keras ya. Kalau dilihat sih dari segi umurnya sepantaran atau lebih tua dan yang nggak lebih muda, karena jiwanya tua di sini. Ada kartu Two of Pentacles, orangnya kayak susah untuk memutuskan sesuatu. Kemudian di sini ada kartu The Sun, dia itu seakan-akan memperlakukan kamu tuh sebagai layaknya rajanya dia atau ratunya dia, tapi dalam lingkungannya dia sendiri ya, bisa jadi dalam hubungan yang tertutup. Orang ini udah care sama kamu sejak lama. Ada kartu The Moon. Kartu The Moon itu menandakan bahwa dia ini jiwanya adalah jiwa yang mellow, jiwa yang sebenarnya pergerakannya itu pelan-pelan tapi pasti, karena ada kartu The World juga di sini. Ada kartu Four of Swords ya. Dia merasakan hubungan sama kamu itu semacam capek. Hubungan sama kamu capek, atau kamu merasa hubungan dengan dia capek. Dan dia merasa kamu tuh udah bosen kali sama dia ya, karena dia tuh hadir terus. Tapi di sini aku melihat ada sisi lain. Sisi lain, dia ini orangnya tidak mau terlalu kelihatan ya. Aku lihat dia tuh kayak orang di belakang layar. Terus kalau aku lihat dia, kalau pria ya dia tidak begitu. Dia pakaiannya casual, tidak yang kayak necis sekarang gitu, enggak. Dia nyaman aja kalau berpakaian casual. Kalau untuk wanita di sini feminin ya, feminin agak centil. Kemudian aku lihat ada yang berhijab. Kalau untuk pria di sini dia itu ada brewok, ada kumis. Orangnya tidak gendut, kurus ya. Aku nggak tahu deh versi kurus kamu tuh gimana, tapi bukan ceking ya, tapi ya tidak gendut gitu. Kalau cewek agak berisi ya teman-teman, agak nggak begitu tinggi tapi berisi gitu loh. Lalu dia ini tidak menggunakan kacamata. Kalau cowok dia brewok, ada jambang, ya udah pasti kelihatan ya teman-teman, bukan dicukur aku lihatnya. Dia kerap hubungin kamu tuh hanya lewat chatting, teman lama, circle lama. Dia ini kalau makan agak milih-milih.
kerap kalau orang lihat dia tuh kayak ngebosenin, bukan nggak ngebos sih, ngebosenin gitu loh, kayak aduh, kayak hidupnya tuh kayak saking teraturnya sampai boring gitu kamu ngelihatnya. Terus pemalu, orangnya pemalu, kadang suka menang sendiri, kadang-kadang suka playing victim ya. Jadi kayak aku nih korban loh, aku ini pengen disayang-sayang lah pokoknya. Dia menceritakan kesedihannya sama kamu supaya pengen dapat simpati, kadang-kadang seperti itu. Suka sama kamu sejak lama. Dia orangnya simple sih, nggak banyak ini. Tapi dia suka barang branded. Dia suka barang branded ya. Jadi dia punya koleksi, entah itu kacamata, jam, atau hobi itu yang mahal. Dia punya mobil. Dia punya mobil, entah tadinya punya mobil atau punya mobil. Keluarga besar. Keluarga besar. Ada di sini yang punya usaha, ada yang punya usaha, jadi ya bidang itu. Keuangannya lagi nggak bagus ya, agak terpuruk. Dia tuh suka meditasi sekarang, kayak suka berdoa, banyak semedi, banyak menahan diri gitu ya. Kita akan lihat untuk zodiak-zodiaknya di sini. Kita akan pilih. Ada Cancer. Oke, bisa. Ada Virgo, Leo, Sagittarius, Aries, Taurus ya. Kalau mungkin zodiak dia enggak, kita ambil dari nama. Ada huruf R, ada huruf S, ada huruf B, ada huruf I, ada huruf P, ada huruf Z, ada huruf W, ada huruf D, delta, ada huruf Q ya. Ada Bravo, ada Delta, ada Zero, ada Queen, ada Wimbledon, ada India, ada Sierra, ada Papa, dan ada Romeo. Seperti itu. Pesan buat kamu apa? Kita ambil Six of Cups ya. Jangan pernah lupakan memori masa lalu, karena masa lalu itu yang membuat kamu bisa menentukan arah selanjutnya, dan kamu bisa membuat segala sesuatunya lebih baik karena pelajaran masa lalu. See you when I see you. I love you. Bye bye.